Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif untuk Pak Jarwanto. Ini Pak Hamam belum rawuh, nanti kita laksanakan. Semoga nanti bisa rawuh di tengah Ya, jalan. Oke, Pak Jarwanto, untuk ujian ini silahkan dipresentasikan modul ajar Pak Jarwanto, kemudian nanti kita akan konfirmasi beberapa hal terkait dengan modul ajar tersebut. Silahkan Pak Jarwanto. ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai, Bapak dosen yang terhormat. Dalam modul ajar ini saya sampaikan kaitannya dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup di fase D kelas 7 alokasi waktu 3 JP. Kemudian kompetensi awal diharapkan peserta didik mampu membaca dan memahami Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64. Kemudian profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Kemudian target peserta didik diharapkan nanti peserta didik mampu membaca surat An-Nisa 59 dan An-Nahl 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Dalam modul ajar ini kami memakai model pembelajaran cooperative learning dengan metode pembelajaran tutor sebaya. Kemudian tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64 sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Kemudian pemahaman bermakna, membiasakan diri tadarus Al-Quran, kemudian membiasakan diri membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Pertanyaan-pertanyaan pemantik sesuai yang ada dalam presentasi ini, yaitu apa yang anak-anak ketahui tentang Al-Quran, kemudian apa yang anak-anak ketahui tentang hadis, kemudian apakah anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian berapa kali anak-anak membaca Al-Quran dalam sehari semalam. Ini bertujuan pertanyaan pemantik ini untuk memancing, menstimulus anak kaitannya dengan pertama kemampuan membaca Al-Quran, yang kedua pemahaman anak tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian begitupun pantun pemantik ini juga untuk menstimulus anak agar supaya mengetahui gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas. Kemudian langsung saja untuk kegiatan pembelajaran seperti biasa langkah persiapan, mempersiapkan segala media alat peraga yang akan digunakan. Kemudian urutan kegiatan pembelajaran pada pembelajaran pertama ini dengan metode tutor sebaya, alokasi waktunya 3 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 40 menit, di mana alokasi 3 kali 40 ini berarti 2 jam. 2 jam kami alokasikan untuk kegiatan pembukaan 20 menit, kemudian nanti untuk kegiatan inti 80 menit, kemudian kegiatan penutup 20 menit. Langkah-langkah pembelajaran tutor sebaya. Setelah tadi pertanyaan pemantik, pantun pemantik, guru menyampaikan materi pada rubrik Talab al-Ilm yang ada dalam buku, yaitu memberikan contoh dalam membaca surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Ini guru menampilkan tayangan YouTube tentang bacaan itu, kemudian baru guru mengulang-ulang kembali agar anak lebih paham, agar anak lebih tahu hukum atau kaidah tajwid khususnya tadi alif lam samsiah dan alif lam komariah. Setelah itu, guru membagi kelompok belajar sesuai dengan diagnosis yang sudah diteskan, yang semalam sudah diberikan, kemudian dibagi berdasarkan kemampuan anak, dibagi beranggotakan 6 orang, kurang lebih menyesuaikan jumlah peserta. Peserta didik yang pandai tersebar pada setiap kelompok dan berperan sebagai tutor sebaya. Dan secara berulang peserta didik belajar membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid yang dipandu oleh tutor sebaya, sedangkan guru tetap berperan sebagai narasumber, memantau dan mengkondisikan jalannya pembelajaran, sehingga kegiatan penutup
Guru dan peserta didik melakukan refleksi belajar yang sudah dilaksanakan, kemudian guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Nah, Oke, seperti terima itu Pak kasih. dosen, mungkin Oke, cukup terima kasih atau Pak Jarwanto. oh Cukup, nggih, cukup, nggih, cukup. makasih. Ya, Pak Jarwanto, jadi ini sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Kalau dalam Kurtilas itu kan pakai RPP, ini Pak Jarwanto sudah pakai apa Pak? Modul ajar Pak. Belajar. Komponennya apa saja Pak? Tadi? Komponen dalam modul ajar itu setidaknya ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran yang di dalamnya mencakup 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian asesmen yang mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Kemudian informasi dan referensi belajar, Pak. Oke, yang di atas tadi apa? Yang paling atas? Identitas, Pak. Identitas. Nah, dalam menyusun modul ajar ini, teori belajar apa yang Bapak implementasikan? Menurut saya ini masuk teori belajar behavioristik, Pak. Alasannya? Karena menurut teori ini, pembelajaran adalah proses pemberian stimulus atau input oleh guru yang diikuti oleh respon atau output dari siswa. Nah, dalam model pembelajaran yang saya gunakan yaitu tutor sebaya ini, dalam pembelajaran ini ada stimulus atau bisa disebut input yang dilakukan oleh guru dan tutor yang nanti akan direspon menjadi output dari siswa lainnya, dan juga dari proses awal ada pengulangan-pengulangan tata cara membaca ayat sesuai dengan ilmu tajwid yang diikuti oleh seluruh siswa. Dan guru Oke, selalu memberikan respon berupa pujian kepada yang sudah bisa dan menegur kepada yang belum bisa. Seperti itu menurut oke. saya, Pak. Ye. Untuk TPACK-nya Bapak menggunakan apa saja? TPACK-nya yang kaitannya dengan teknologi knowledge, sumber ajar, Pak, tadi ada yang dari YouTube. Kemudian Mhm, penggunaan teknologi dalam apa itu tes diagnostik menggunakan Google Form itu mhm. Berarti eh siswanya menggunakan HP-nya ya iya Pak, di rumah tapi Pak. di rumah. Nggih. Oke. Nek di sekolahan kita cukup tampilkan saat pembelajaran di Kemudian tadi untuk P5RA, pelajar Pancasilanya nilai apa saja tadi yang ditampilkan? Coba dijelaskan. yang pertama ini kami tampilkan yang pertama tentunya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia karena itu muatan utama dari pendidikan agama Islam pasti di setiap materi profil pelajar Pancasila ini pasti tercakup. Kemudian yang Ya, oke. kedua Terus, berkebinekaan global, Pak. Karena isi dari ayat ini berhubungan dengan penyelesaian terhadap perbedaan pendapat. Jadi siswa nantinya bisa dibimbing bagaimana menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada menjadi rahmat bagi seluruh alam. ya, saya kira untuk modul ajar dan PTK serta teori belajar dan lain sebagainya saya rasa cukup. Iya, Pak. Kemudian ngaji ya. Oke, monggo di paus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقصد في مسيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Hak makrosnya di mana, Pak? hak itu keluar dari tenggorokan Pak halus lembut. Kan halus. Oke, next. Oke, saya kira untuk ujian komprehensif untuk Pak Jarwanto saya anggap selesai. Sebelumnya setelah ini Pak Jarwanto nulis surah Wal Asri aja ya, Wal Asri nanti jenengan tulis lalu difoto dikirim ke saya nggih. Wal asri Pak, wal asri. Al Nggih, asr ya berarti. nggih. Nih, siapa? Pik, pik.
3 menit dari sekarang dan jenengan keluar. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.